Hai guys, ini adalah readingan untuk Cancer di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok tuh semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok tuh kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Dan juga seperti aku bilang tadi, ini untuk Cancer ya. Untuk Cancer di bulan Juli 2020, isi hati dia ke kamu ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu. Kalau misalnya nggak resonate, nggak usah dipaksain, berarti energinya bukan untuk kamu yang ketarik ya, karena ini energi semua orang, jadi energi siapa aja bisa tertarik di sini. Oke, kita lanjut aja untuk Cancer. Untuk Cancer di sini ada si Five of Cups, yang dimana energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juli 2020 ini tentang kesedihan ya, tentang kekecewaan. Aku nggak tahu siapa yang mengecewakan siapa. Intinya di sini ada tentang kesedihan, kekecewaan yang murung gitu ya. Ada apa, Cancer? Mungkin ini tentang suatu hal yang sudah terjadi, atau ya yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Kita lihat hambatannya di sini ada si Ten of Swords. Nah, di sini challenge-nya kamu harus bisa keluar dari situasi si Ten of Swords ini, yang dimana jangan terlalu lama terkungkung sama hal-hal yang ini ya, yang membuat kamu sedih, hal-hal yang membuat kamu gelisah, membuat kamu merasa nggak berarti gitu ya, penyesalan gitu ya. Mungkin ada hal yang terjadi di masa lalu sehingga di sini kamu diminta untuk mengubur rasa itu ya, rasa negatif itu, rasa sedih itu, bangkitlah gitu. Challenge-nya, apakah kamu bisa growing ya setelah menghadapi situasi ini gitu. Kita lanjut di sini di akar permasalahannya ada The Magician, yang di sini ini bisa berarti peluang ya. Jadi ini tentang harapan yang ingin diraih ya. Akar permasalahannya adalah harapan yang ingin diraih. Mungkin harapan itu terganjal oleh suatu hal sehingga kamu kesulitan untuk bisa berpikir jernih kalau ini masih bisa diselamatkan nggak gitu, impiannya kamu ini atau hal yang kamu harapkan ini masih bisa diwujudkan nggak ya gitu. Makanya di sini kamu kayak seorang yang murung, kamu seorang yang ibaratnya kayak udah bosan hidup gitu udah apa ya, udah down aja gitu, nggak tahu lagi mau lakuin apa. Nah, di sini challenge-nya kamu harus bisa keluar dari sini, Cancer ya, karena ada The Magician di sini. Nggak ada yang nggak mungkin magic ya, segala sesuatu hal itu bakalan terjadi kalau kamunya mau ya. Akar permasalahannya ini, kita lanjut di sini. Bagaimana sih dia melihat kamu? Ada si Knight of Pentacles. Dia melihat kamu sebagai seorang yang dia melihat kamu baik loh. Mungkin ini dari sisi emosional kamu kali ya, karena ada si Five of Cups. Jadi nggak kelihatan di luar gitu, di dalamnya aja kamu nyesek, di luarnya kamu fine aja, karena dia melihat kamu cukup fine dengan diri kamu sendiri, kamu cukup bahagia dengan pencapaian kamu. Mungkin kamu menanjak atau naik secara pekerjaan atau materi atau sosial gitu ya. Nah, dia melihat kamu cukup baik di sini secara finansial atau mungkin secara hal-hal lainnya ya, hal-hal konkret lainnya secara sosial ya. Dan dia melihat kamu sebagai seorang yang berjalan menuju ke arah sukses gitu ya. Bisa aku bilang kalau nyeseknya itu di dalam ya, jadi kamu nggak liatin keluar. Nah, di sini ada The Emperor. Di masa lalu seorang di sini cukup ngerem dirinya gitu. Mungkin kamu, jadi kamu kayak seorang yang dingin gitu ya, seorang yang apa ya, kaku
dingin. Jadi emosinya tuh nggak kelihatan gitu dari luar. Jadi padahal di dalamnya ini hancur nih. Nah di luarnya cool aja, kayak nggak ada beban gitu, datar aja. Kita lanjut di sini di isi hati dia ke kamu ada di High Priestess. Di sini ada si Knight of Pentacles. Ya, di sini seseorang di sini, aku nggak tahu siapa, dia lagi mencoba untuk menyeimbangkan dirinya, ya. Dia belajar tentang dirinya, belajar tentang hubungan, belajar tentang bagaimana menghadapi kamu gitu. Nah di sini dia belajar, dia kayak mencari hitam dan putih dari segala permasalahan yang ada di hubungan kalian ini, sehingga dia kayak apa ya, kayak seseorang yang mencari arti, mencari ilham gitu. Nah belajar bagaimana mengendalikan diri, bagaimana ibaratnya di sini seseorang ini mencoba untuk bertumbuh gitu ya, bertumbuh, dan dia melihat kamu cukup fine dengan diri kamu sendiri, terutama dengan keadaan finansialnya kamu atau mungkin sosialnya kamu, karena seperti aku bilang tadi, kamu cukup kaku orangnya, jadi dari luar itu nggak kelihatan kalau kamu itu sedih. Di luar itu kelihatannya kamu fine-fine aja, padahal di dalamnya nggak tahu ya, hancur. Nah isi hati dia ke kamu adalah sebenarnya sih dia cukup sedih ya sama berakhirnya hubungan ini. Mungkin beberapa hubungannya sudah berakhir atau sudah nggak komunikasi lagi. Dia cukup sedih, dan makanya itu dia kayak dia tahu gitu yang harus dinaikin levelnya tuh dirinya sendiri, bukan kamu gitu, bukan yang menuntut kamu harus gini harus gitu, tapi dirinya sendiri. Makanya di sini dia belajar bagaimana menjadi seorang yang jauh lebih dewasa, bagaimana cara menghadapi karakternya kamu gitu, bagaimana menyeimbangkan diri gitu ya. Ya, suatu saat dia bakalan berjalan ke arah kamu kok, atau mungkin kamu yang bakal berjalan ke arah dia, vice versa. Kita lihat di sini di situasi lingkungan. Di sini ada the moon, yang dimana di hubungan kalian ini terlalu banyak hal yang misterius ya, hal yang ditutup-tutupi. Kalaupun nggak ada yang ditutup-tutupi, tapi kelihatannya tuh kayak ada yang mengganjal gitu, kayak ada yang tertutup aja gitu, kayak nggak terbuka. Mungkin keduanya ya, kamu merasa dia nggak terbuka sama kamu, dia juga merasa seperti itu. Jadi kayak banyak misteriusnya lah di hubungan ini gitu. Kalau hubungan itu nggak terbuka ya gimana ya, sulit juga, malah membuat keduanya jadi menerka-nerka gitu. Dan di sini juga bisa berarti ketakutan ya, banyak ketakutan yang tidak berdasar di sini. Mungkin tentang efek dari berakhirnya hubungan ini, atau efek dari berakhirnya pertengkaran yang cukup fatal di sini, sehingga mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya bukan karena hubungan, faktor yang pengaruhinya bukan hubungan ini aja, faktor sosial sebenarnya juga, cuman imbasnya ke hubungan ini gitu. Intinya sih tentang pertumbuhan pribadi masing-masing ya, baik kamu maupun orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Sebenarnya tujuannya baik, cuman emang prosesnya aja yang nyesek. Jadi terbiasalah menjadi manusia, memang begitulah manusia. Oke. Kita lanjut di sini di pesan semesta ada si Eight of Cups. Ya, ada seseorang yang meninggalkan seseorang. Aku nggak tahu siapa yang meninggalkan siapa, tapi di sini seorang ini meninggalkan pasangannya, dan dia cukup sedih dengan meninggalkan pasangannya. Mungkin bisa berarti sudah capek menghadapi ini atau apa gitu, tapi mungkin suatu saat bakalan kembali lagi, seperti aku bilang tadi, bakalan ada yang kembali.
menawarkan suatu hubungan gitu. Mungkin ini tentang kesejahteraan secara finansial, berapa, nggak semuanya. Jadi dia bakal kembali lagi kalau dia merasa sudah agak sejahtera gitu, secara finansial atau secara hal-hal lainnya ya. Mungkin secara pribadinya dia, saat dia sudah siap dia bakal datang gitu. Tapi aku nggak nyaranin kamu buat nunggu dia ya. Jadi jangan nunggu orang, jangan, kasihan diri kamu. Tapi pilihannya kembali lagi ke kamu. Kalau kamu pengen nunggu nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja di outcomes-nya. Di sini ada si Eight of Wands yang dimana membutuhkan komunikasi. Nah, seperti aku bilang tadi, seseorang bakal datang di sini nantinya, ya, setelah dia merasa seimbang gitu, dan dia membutuhkan komunikasi di sini, atau mungkin komunikasi di sini kurang baik ya. Sangat sulit untuk terjalin komunikasi di sini karena mungkin kalian udah lama nggak kontekan, udah lama nggak sapa-sapaan ya, udah lama nggak ketemu, makanya jadi agak sulit gitu. Di sini ada the Fool di masa depan yang dimana new life ya, permulaan yang baru. Ini bisa saja tentang diri pribadi, bisa saja tentang hubungan ini ya. Akan ada emosi baru atau kehidupan yang baru gitu di sisi kamunya atau mungkin di sisi hubungannya gitu. The Fool ini tentang seseorang yang tentang suatu hal yang apa ya, terlahir kembali gitu. Kita lanjut di sini di bottom of the deck-nya ada si Four of Pentacles. Mungkin karena sudah sakit gitu ya. Seseorang di sini merasakan sakit gitu, makanya dia cenderung menjaga perasaannya dari pasangannya. Atau juga bisa berarti menjaga hal-hal yang dianggap penting ya. Bisa saja itu tentang finansial atau apapun yang dianggap penting ya, hal-hal konkret lainnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di sini ada si Two of Swords, pilihan yang sulit. Tapi aku lihatnya sih bukan pilihan yang sulit ya, karena di sini juga ada The Moon. Jadi bisa saja ini tentang keputusan yang sulit untuk diri pribadi masing-masing ya. Aku lihatnya lebih ke pribadi masing-masing ini, kamu dan dia. Jadi kemungkinan bakalan kontekan, cuman mungkin waktunya agak lama kali, nggak sekarang. Karena di sini masih proses pendewasaan. Nah di sini lagi proses mencari apa yang tersembunyi di dalam diri gitu. Di sini ada si King of Swords, ada seorang yang menggorok hubungan dengan kasar, dengan egois ya, tanpa memikirkan efeknya atau tanpa pikir panjang gitu, yang akhirnya menyebabkan penyesalan di sini. Ada si The Chariot di sini, ya seperti aku bilang tadi, bakalan ada yang datang untuk bisa berkomunikasi setelah dia merasa cukup mapan atau mungkin cukup siap secara emosional untuk bisa memberikan suatu keputusan gitu, meskipun dia sempat menggorok hubungan dengan kasar dulunya. Ini bisa vice versa. Di sini ada si Nine of Swords, overthinking ya. Aku nggak tahu siapa yang overthinking. Bisa saja kamu atau pasangan kamu di sini sampai-sampai nggak bisa tidur gitu, mimpi buruk saking overthinkingnya. Kebawa pikirannya yang ini, permasalahan ini, kamu dan dia, sepertinya kamu masih mikirin dia, dan dia juga sebaliknya, juga sama seperti kamu, tapi dianya kayaknya lebih mencoba untuk mendewasakan dirinya dulu, mencoba untuk mencintai dirinya sendiri dulu. Tapi dan aku lihat di sini yang nyeseknya ya kamu ya. Kalau yang dianya sih nyesek juga, cuman dia lebih mencoba untuk belajar gitu. Dia nggak lama-lama berada di situasi ini, beda sama kamu. Bisa vice versa ya. Dan di sini ada The Devil, terobsesi satu sama lain ya. Bisa saja dia yang terobsesi dengan kamu, makanya dia kembali lagi, atau mungkin kalian masih ada koneksi satu sama lain yang dimana
suatu waktu bisa terobsesi gitu. Dan di sini ada si Six of Cups, yang dimana sangat merindukan pasangannya. Nggak tahu siapa. Ini sangat merindukan pasangannya. Di sini ada si Three of Pentacles, mungkin beberapa, ya beberapa nggak semuanya. Ada hubungannya tentang pihak ketiga atau ada hubungannya tentang finansial atau keuangan yang berdampak ke hubungan ini. Dan di sini seseorang cenderung kekanak-kanakan, ya, suka datang dan pergi dalam hubungan. Terlihat seperti seorang yang tidak menghargai hubungan, yang tidak menghargai pasangannya. Dia cukup childish, ya. Dan di sini ada si Queen of Wands, ada si Nine of Pentacles. Imbauan untuk kalian berdua. Imbauan untuk bertumbuh menjadi seorang yang bisa mencintai dirinya sendiri, yang tahu apa yang dia mau. Seseorang yang lebih kuat, seorang yang punya pendirian gitu, yang bijak, yang punya value, ya, yang punya kontrol diri yang baik gitu. Jadi nggak terobsesi. Ini ya, ada kartu obsesi gitu ya. Jadi nggak terlalu terobsesi dengan pasangan yang nggak bucin gitu. Nah, itu saja untuk si Cancer. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.